Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke men, jadi hari ini kembali kita akan membahas tentang reel Captain Imperial ini. Sebuah reel low end dengan harga yang sangat murah, dengan spek yang sangat gokil men. Kemarin untuk review udah kita bikin untuk external part dan juga untuk fitur, kemudian spek ada di video yang satu ini. Dan hari ini seperti biasa akan kita bongkar men untuk reelnya ini. Nah jadi untuk reel ini pada bagian handle dia menggunakan tipe one piece. Knopnya T-bar, tapi berbeda size, berbeda juga untuk tipe knopnya. Dan untuk knopnya ini dia non-adjustment, jadi dia tidak bisa dibongkar pasang. Kemudian kita akan buka di bagian spool. Nah, untuk spoolnya ini di bagian tutupnya, ini udah ada karet sealnya. Kemudian untuk spoolnya ini di bagian dalamnya sini dia udah menggunakan 3 buah lapisan drag washer dan juga ada 3 buah lapisan bahan metal men. Dan untuk spoolnya tadi saya lupa, spoolnya juga udah disupport dengan 1 buah ball bearing di sini. Dan untuk ukuran ball bearingnya dia menggunakan ukuran di 4 kali 7 kali 2, 472. Emang agak sedikit kecil sih untuk support spoolnya ini, tapi ya lebih baik mendingan ada ball bearingnya daripada nggak ada ball bearing men. Akan membantu untuk perputaran spool nanti. Kemudian kita lanjut lagi untuk clicker pada reel ini. Dia menggunakan clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Housing clickernya di sini dia menggunakan bahan seng. Kemudian akan langsung kita bongkar juga semuanya total. Nah untuk rotornya di sini dia agak ada sedikit space. Tuh. Nah untuk rotornya nih tuh. Ada sedikit space di sini, ada sedikit tendangan balik. Itu karena untuk reel ini pada bagian switch one way-nya udah tidak menggunakan tuas lagi. Jadi one way-nya itu udah instan tanpa switch lagi men. Dan biasanya sih untuk reel di kelas low end umumnya sih tetap akan ada jeda. Nah sekalian hari ini kita akan bikin untuk jedanya ini menjadi jauh lebih berkurang. Nah ini kalian lihat dulu nih untuk space jedanya pada reel ini, dan nanti akan kita bandingkan setelah nanti kita oprek-oprek tuh. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini di bagian rotor nut ini juga udah dilengkapi dengan karet seal. Ini juga akan kita buka untuk karet sealnya. Nah, ini dia karet sealnya. Tuh. Nah, kemudian untuk rotornya ini dia menggunakan bahan karbon grafit juga, dan untuk tingkat kekakuannya ini udah sangat luar biasa. Gokil banget ini, udah maksimal banget untuk sebuah bahan non metal. Lalu kita akan lanjut buka di bagian line roller. Untuk line roller pada reel ini dia menggunakan bahan stainless steel, dan di bagian dalamnya ini dia udah disupport dengan 1 buah ball bearing support. Oke, ini dia ball bearing supportnya. Dan untuk ball bearing supportnya ini akan kita hitung. Ini ball bearingnya menggunakan tipe shield ball bearing. Nah ini udah ada sealnya. Kita akan langsung hitung. Ini memiliki ukuran di 5 kali 8 kali 2,5. 5, 8, 2,5 untuk ukuran ball bearing support pada bagian line roller. Nah kemudian kita lanjut lagi nih. Kita akan buka di bagian spring guide. Kita akan cek untuk spring guide-nya ini. Dia udah menggunakan bahan metal tuh. Dan di sini masih agak belum ada grease. Kalian bisa tambahkan grease di bagian per spring guide-nya ini dan juga di bagian belt automatic-nya ini. Kemudian kita akan lanjutkan bongkar di bagian dalam untuk reel ini. Dan akan kita buka, kita akan lihat kondisi grease di bagian dalam untuk si Captain Imperial ini. Apakah udah banyak grease-nya ini? Langsung kita cek. Nah, jadi untuk grease-nya di sini sepertinya cukup banyak. Tapi saya akan buka dulu di bagian main shaft-nya. Nah, kemudian di bagian main shaft-nya ini masuknya panjang banget ya sampai ke belakang untuk oscillating slider-nya. Nah, ini jadi full semua dengan sistem kayak gini. Untuk dudukan dari main shaft-nya ini akan jauh lebih presisi kebanding main shaft-nya ini hanya masuk sedikit aja. Jadi untuk fondasinya akan lebih bagus di sini. Oke, ini main shaft-nya. Drive gear. Oke.
Nah, jadi di bagian grease untuk reel ini belum terlalu banyak untuk grease-nya. Jadi pada saat pembelian untuk reel ini, bolehlah kalian tambahin grease secara manual, mamen. Dan juga untuk penambahan grease secara manual itu akan memberi dampak positif sih untuk semua reel. Jadi untuk grease-nya itu nanti akan jauh lebih merata jika dibandingkan dengan grease bawaan dari pabrik, mamen. Itu untuk semua reel sih, untuk semua brand sih umumnya kayak gitu. Pasti akan lebih bagus kalau kita grease manual gitu. Dan untuk bagian dalam one way system, nah ini dia. Di sini ada washer, kemudian ada ball bearing, ada one way clutch, pinion gear, terus di dalam sini ada babysitternya. Ini untuk babysitternya. Kemudian untuk one way-nya. Oke. Nah, ini dia untuk one way-nya. Jadi untuk reel Captain Imperial ini udah dalam keadaan terbongkar semua, dan sekarang mulai kita akan jabarkan satu persatu ya untuk spare part dari reel Captain ini. Pada bagian bodi untuk reel ini dia menggunakan bahan karbon grafit, dimana untuk tingkat kekakuan pada bodinya ini terutama di bagian reel armnya ini udah sangat baik sekali, mamen. Kemarin juga udah kita coba, kita pasangkan di joran dan kita tekan-tekan. Untuk pergerakannya itu udah minim sekali, mamen. Sangat, dan menurut saya dalam memilih suatu reel itu, bagian reel armnya ini juga menjadi salah satu faktor yang akan membuat apakah reel itu nyaman dipakai atau tidak nantinya. Kalau reel armnya ini dia tidak kaku, nanti pada saat kita meretrieve reel itu akan terasa agak sedikit geol-geol. Untuk bodinya itu akan terasa agak sedikit beban, terutama kalau kita lagi gulung beban yang besar, misalnya lagi fight ikan besar, itu pada waktu kita ngegulung pasti akan berasa banget untuk pergerakan dari reel armnya. Tetapi untuk reel ini udah top banget, udah bisa dianjungin jempol banget, karena di bagian reel armnya ini udah termasuk sangat kaku, mamen. Nah, kemudian di bagian main shaft untuk reel ini dia sudah menggunakan bahan stainless steel. Nah, ini udah tidak bereaksi terhadap magnet lagi. Jadi di bagian main shaftnya ini pastinya dia akan lebih kuat, mamen, terutama kalau kita bandingkan dengan main shaft reel standar di range harga 200-an ribu. Umumnya bagian main shaftnya ini pasti menggunakan bahan metal yang di chrome. Untuk yang range harga 200 ribu sih, yang saya temukan sampai saat ini cuman ada 3 yang saya tahu ya. Yang pertama itu ada pada reel Kenzie Kyoto, kemudian ada pada reel Kenzie Grace, dan yang ketiga ini ada pada reel Captain Imperial ini. Ini sangat luar biasa, top banget, mamen. Kemudian kita lanjut lagi di bagian one way system. Terdiri dari ada satu pinion nih, dan untuk pinionnya ini dia menggunakan bahan brass seperti pada biasanya. Dan untuk pinionnya ini kalau kita hitung dia memiliki panjang ukuran di 42,3 mm, diameter asnya di 6,96 mm, di sekitar 7 lah ya. Kemudian untuk ketebalan giginya untuk pinion gear, kita lanjut lagi di bagian pinion gear ini disupport dengan satu ball bearing support dengan tipe shield stainless steel ball bearing, dan di sini akan saya ukur juga untuk ukurannya. Ini memiliki ukuran ball bearing di size 7 kali 14 kali 5. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk drive gear pada reel ini seperti biasa dia menggunakan bahan zinc. Jadi untuk bahan gearnya ini di bagian asnya dia menggunakan bahan stainless steel. Kemudian di bagian giginya ini main gearnya dia menggunakan bahan zinc, mamen. Dan di sini akan saya ukur ya untuk drive gearnya ini. Untuk panjangnya asnya itu di 28,34 mm. Diameter as sebelah kanan 6,96, sebelah kiri 7,96, lebih besar 1 mili. Kemudian untuk lebar drive gearnya itu ada di 27,35 mm. Untuk tebal giginya 2,1 mm. Untuk idle gearnya di sini diameternya itu ada di 10,80 mm, dan untuk tebal pada bagian idle gearnya itu ada di 1,32 mm. Kemudian untuk drive gearnya ini dia udah disupport dengan 2 buah ball bearing. Nah, ini dia untuk ball bearingnya. Dan untuk ukuran ball bearingnya ini yang sebelah kanan memiliki ukuran di 7 kali 11 kali 3, 7, 11, 3. Kemudian untuk yang sebelah kiri itu ada di 8 kali 14 kali 4. Dan untuk bagian ball bearingnya ini, dia untuk sealnya itu ada di bagian dalam nih. Nah, jadi nanti dia kayak gini, mamen.
terpasang di bagian dalam bodinya. Di bagian oscillating gear, di sini terlihat sangat lebar banget untuk oscillating gearnya. Pergerakannya itu dia akan jadi lebih lambat, mamen, hingga akan memberikan nantinya hasil penggulungan mainline yang lebih bagus. Dan akan saya ukur juga untuk oscillating gearnya ini, dia memiliki lebar di 21,27 mm dan untuk ketebalannya ada di 2,17 mm. Dan untuk oscillating gearnya ini, dia duduk pada asnya dan dia udah dikunci dengan satu buah skrup, dan akan saya cek dulu untuk skrupnya ini. Nah, ini udah saya kunci padat, dan ya, ini untuk oscillating gearnya masih berputar dengan lancar. Jadi untuk oscillating gearnya ini kalau udah dikunci kayak gini, dia akan lebih presisi ya, berada pada tempatnya, nggak kemana-mana dia. Kemudian untuk oscillating slider di sini dia menggunakan bahan zinc juga nih. Dan untuk oscillating slidernya ini dia ditopang dengan satu buah slider shaft pada bagian atasnya. Kemudian di bagian ball bearing di sini untuk spesifikasinya ada di 6+1 ball bearing. Akan langsung kita cek. Yang pertama itu ada pada bagian ini support spoolnya 1, kemudian di bagian line roller 2, kemudian di bagian pinion gear ada 3. Kemudian di bagian kiri dan kanan drive gear ada 4 dan kelima. Dan yang satu lagi saya tidak temukan pada rail ini ada di mana, mamen. Dan yang pasti plus satunya itu ada pada bagian ini one way sistemnya. Oke. Dan untuk spare part pada rail ini akan saya cek untuk reaksi magnetnya. Nah, ini pada bagian as knob masih bereaksi keras ada magnet. Skrup semua aman. Kemudian seluruh ball bearing pada rail ini wajar sih, 10 ball bearing itu masih bereaksi keras terhadap magnet. Nah, di sini akan saya cek dulu ini bagian mananya yang bereaksi. Ini washer pada bagian bawah drag clicker. Kemudian pada clicker wire-nya. Nah, kemudian di bagian key washer dan dishwasher-nya ini juga masih bereaksi keras terhadap magnet. Ini di cover spoolnya ini, cover tutup spoolnya ini yang metal ini bereaksi keras terhadap magnet. Di skrup dalam juga masih bereaksi keras terhadap magnet. Kemudian one way dan one way clutch bereaksi keras juga terhadap magnet. Di bagian ini cover untuk one way-nya, washer covernya bereaksi keras terhadap magnet. Nah, kemudian di ini automatic shaft. Kemudian pada bagian pair spring gate masih bereaksi keras terhadap magnet. Untuk spring gate-nya ini udah tidak bereaksi keras terhadap magnet. Ya, kurang lebih seperti itu untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet. Jadi untuk reel ini masih terbilang cukup banyak untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnetnya. Cuman di sini saya balik lagi karena untuk reel ini harganya itu sangat murah meriah banget. Jadi menurut saya wajar aja sih. Masih masuk worth it lah, bahkan untuk reel ini masih masuk kelasnya itu di atas worth it. Oke, sekarang saya akan rakit kembali untuk reelnya. Saya akan regrease kembali sekaligus saya akan cek untuk bagian one way sistemnya dan akan kita coba untuk kurangin jeda pada bagian rotornya, mamen. Jadi untuk jeda pada rotor di reel low end yang menggunakan tipe non switch one way biasanya itu ada pada bagian sini, mamen. Nah, ini kalau kita lihat tuh, saya geserin ya. Tuh. Nah, di bagian one way-nya ini dia masih ada pergerakan. Jadi pada saat dia punya one way clutch itu ngelok, dia masih ada sedikit space. Nah, jadi waktu dia ngelok, tak dia akan gerak gini, mamen. Makanya untuk pergerakan kecil ini akan mengakibatkan pergerakan yang cukup lebar pada bagian rotor. Kalau teman-teman tanya kenapa kalau pada reel yang menggunakan non switch one way yang masih ada knobnya itu dia tidak berjeda pada bagian rotor, karena pada reel untuk dengan tipe ada switch on off-nya itu dia kan ada pair yang buat nendangin one way-nya itu. Nah, pair-nya itu akan selalu nendang one way-nya itu ke posisi yang padat. Nah, jadi pada waktu one way-nya ini ngelok di one way clutch-nya, dia akan langsung padat, jadi dia nggak bisa bergerak. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan jeda pada bagian rotornya. Dan kemudian juga ada faktor lain sih, yaitu ada pada bagian ini, di bagian dudukan antara pinion gear dan juga one way clutch-nya ini. Di sini kalau kalian perhatikan, di sini ada sedikit pergerakan tuh. Ini hal yang wajar terjadi pada semua reel low end, mamen, karena tingkat kepresisiannya pasti nggak akan sebaik reel keluaran dari Jepang tuh. Nah, ini juga menjadi faktor nih untuk pergerakan one way. Jadi kalau one way itu rotor itu dia gak akan sepenuhnya benar-benar
nol jeda, nggak bakalan gitu mamen. Kecuali pada rail-rail high end di bagian sini dia udah pasti akan sangat presisi sekali mamen. Makanya pada waktu one way-nya itu ngelok, dia ngegigit di pinionnya ini udah pasti nggak akan bisa bergerak lagi. Jadi ini walaupun terlihat ada kecil, space-nya kecil, tapi kalau dia udah di dalam rotasinya yang besar, pasti akan sangat kelihatan sekali mamen untuk pergerakannya. Nah, jadi di sini mumpung ya kita lagi berbicara tentang masalah ini, jadi saya akan sedikit sharing kepada teman-teman semua tentang masalah kepresisian sebuah produk itu mamen. Jadi umumnya angler Indonesia itu hanya akan melihat produk terutama karena brand-brand lokal kita ini sekarang lagi bersaing ya, mengeluarkan produk-produk dengan spek yang wow, dengan spare part yang wow, dan bahkan brand luar itu digebukin semua mamen dengan harga-harga yang mereka tawarkan mamen. Tapi di sini saya akan balik lagi, kenapa brand lokal kita bisa mengeluarkan produk dengan 7075 lah, dengan zinc lah, dengan harga yang sangat terjangkau banget di 500.000 udah dapet tuh. Sedangkan untuk brand luar, brand internasional itu mesti 2 juta, 3 juta baru dapat spare part yang seperti itu. Nah, ini adalah salah satu yang membuat reel itu mahal. Nah, jadi buat teman-teman semua yang sering melihat sebuah produk dengan spare part yang ada, kemudian dengan bentukan yang ada, dan membandingkannya dengan harga yang ditawarkan. Jadi, sebaiknya sekarang mulai untuk merubah pola pikiran kalian, karena mahal atau tidaknya suatu reel itu bukan cuma ditentukan oleh spare part yang digunakan. Memang benar sih, untuk spare part itu pasti akan membuat sebuah reel itu menjadi lebih mahal atau lebih murah. Tetapi ada hal lain juga daripada itu, yaitu ya ini, kepresisian, kualitas, build quality. Nah, jadi di sini, ini mungkin terlihat sepele ya. Pergerakan antara one way clutch dan pinion ini mungkin terlihat sepele ya. Tapi kalau kalian mau, misalnya kalian sebagai seorang penjalan usaha di bidang ini, kalau kalian minta ke pabriknya agar ini sama benar-benar 100% presisi tanpa ada pergerakan lagi, itu costnya nggak murah mamen. Itu costnya bisa jauh berkali-kali lipat lebih mahal. Makanya itu untuk produknya itu akan jauh lebih mahal walaupun dengan spare part yang standar mamen. Jadi kita bayangkan nih, kalau di brand luar itu dengan spare part seperti ini mungkin akan dibanderol di range harga di 700 sejutaan. Sedangkan untuk brand Indonesia bisa di 200-an ribu aja. Yang lagi viral itu produk dengan bahan gigi dural, dengan bahan gigi 7075 cuma dibanderol di range harga 500.000. Sedangkan di brand luar itu dibanderol di harga yang jauh lebih mahal, 2 jutaan misalnya. Iya benar, 2 jutaan misalnya mamen. Mengapa bisa begitu? Karena untuk kepresisian ini tidak ada pada real low end kita mamen. Misalnya seperti hal-hal kecil seperti ini. Dan juga ada banyak lagi sih hal-hal lain dari kepresisiannya itu, misalnya dari drive gearnya itu lebih presisi, ataupun dari main shaft-nya, dudukan main shaft-nya, semua akan lebih presisi pada reel luar negeri mamen, brand internasional. Makanya untuk brand internasional itu, walaupun mereka menggunakan spare part yang standar, tetapi untuk mekanismenya, untuk kerjanya itu akan jauh lebih smooth, untuk ketahanannya itu akan jauh lebih bagus, karena itu kepresisian semua part mereka mamen. Dan untuk membuatnya presisi itu pasti harganya mahal mamen. Makanya jangan sering menilai sebuah produk itu dari apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dapatkan mamen. Nah, ini pesan dari saya nih. Tapi kalian harus bisa mengerti tentang kepresisian, build quality, dan kualitas sebuah produk. Oke, kita lanjut lagi mamen. Kita akan urus bagian sini dulu. Saya udah kepanjangan ngoceh ini. Gunting saya mana? Kita akan potong di bagian sini. Seperti biasa kita akan kasih lapisan di bagian one way-nya itu agar dia menjadi presisi ya. Oke, jadi di sini saya sudah tambahkan. Saya selipin 2 buah potongan kaleng minuman ringan. Nah, di sini 1 dan di sini 1, dan untuk one way-nya saya akan cek di sini. Nah, di sini udah tidak ada pergerakan berputar lagi mamen. Yang penting berputarnya ini hilang. Kalau kiri kanannya itu nggak apa-apa. Berputarnya yang penting hilang dulu ya. Dan ini akan saya potong untuk kelebihannya ini. Kita kasih kembaliannya dulu. Oke. Sip. Ini juga akan kita potong. Oke.
Nah, baru akan kita pasang semua spare partnya dan nanti akan kita cek untuk bagian jeda pada bagian rotornya. Oke Mamen, jadi untuk real Captain Imperial ini udah dalam keadaan terpasang kembali, dan di sini setelah saya re-grease lagi menggunakan grease biru, ini crank feel-nya Mamen. Aduh, enak tenan. Dan sekarang langsung akan kita cek nih di bagian rotor jedanya. Nah, ini udah jedanya udah sangat berkurang banget, Mamen. Tuh. Oke. Tetap masih akan ada jeda tipis, tapi ini udah jauh lebih berkurang jika dibandingkan dengan awalan. Nah, nih. Tuh. Tetap masih ada jeda tipis sekali. Tapi nggak masalah. Karena di sini juga untuk railnya sebenarnya tanpa kalian hilangkan jedanya di bagian retrieve-nya ini juga tidak terasa sih untuk jedanya. Enggak apa-apa Mamen. Oke, jadi untuk real Captain Imperial ini tadi kita udah lihat ya untuk spare part dalam penyusun dari rail ini, dan di sini untuk spare partnya ini masuk di atas kelas standar Mamen. Di atas dikit lah dari kata standar. Jadi untuk rail ini tetap dari segi worth-nya ini sangat worth it banget, dan dari segi rekomendasinya saya tetap merekomendasikan teman-teman semua untuk real Captain Imperial ini, karena ya tadi yang pertama pada bagian body dan rotor ini udah termasuk kakunya bagus sekali Mamen. Pada bagian handle dia udah menggunakan handle dengan tipe one piece. Kemudian pada bagian drag systemnya dia udah menggunakan drag system berbahan karbon. Kemudian untuk crank feel-nya ini terasa smooth. Lalu di bagian as manshaft-nya juga sudah menggunakan as manshaft stainless steel. Dan hal-hal seperti itu mungkin tidak akan banyak sih kalian temukan di rail-rail dengan harga di range 200.000. Hanya ada beberapa rail aja, termasuk yang salah satunya adalah si Captain Imperial ini. Oke Mamen, jadi kalau kalian yang berminat untuk beli real Captain Imperial ini langsung aja digaskan Mamen, karena mungkin untuk Captain Imperial ini pasti akan laku berat banget ya, dan mungkin juga nggak menutup kemungkinan bahwa real ini akan goib beberapa waktu ke depan. Saya nggak tahu itu, tapi kalau melihat dari harga yang ditawarkan dan juga produk yang didapatkan, bisa aja ini Mamen. Oke. Jadi sampai di sinilah untuk videonya ini. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa kasih like, komen, bantu saya share video ini, dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya, dan tetap tidak lupa salam satu hobi dalam lensa.